kita ulang nanti. Oke. Jadi ceritanya adalah kalian buat sebuah makalah. Nah, temanya kemarin apa aja? Ada yang tahu enggak? Aku lupa nih. Kasih tahu aku, Pang. Lulu. Halo. Kayaknya bukan makalah, Pak, tapi buat video gitu. Buat video. Buat video. Nah, kan aku lupa tugas. Yang search engine itu apa? Ya. Yang makalahnya yang disitasi itu yang search engine itu kah? Software. Seperti itu. Atau begini aja sudah, kurubah tugasnya biar kalian agak ringan pikiran. Ya kan, kita ujian tanggal berapa, Saiful? Ujian tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 10, Pak. Tanggal 10 Januari ini. Siapa? Berarti gini aja, aku bikin ini kerjaan jadi soal ujian semester kalian. Oke, nanti pada saat ujian semester kalian kumpul. Jadi waktunya kurang lebih ada sekitar berapa hari dari sekarang nih? 9 harian lah, 10 harian. Nanti dikumpul seperti itu. Tugasnya yang kemarin kalau bingung, ku ganti aja tugasnya. Kalian yang pertama, install Mendeley di komputer kalian. Nanti tata cara install Mendeley-nya itu ada nanti di YouTube-ku kemarin, karena aku ngasih pelatihan anak semester 7 di akuntansi. Akuntansi Poltek, bukan akuntansi Stinus. Terus cara mengutipnya, aku kasih contoh ya, kurang lebih nanti kalian buat sekitar maksimal 2 atau 3 lembar. Nah, contohnya begini, konsentrasi ya, biar aku uraikan. Sebentar, kita buka Microsoft Word. Oke, sebentar. Belum ku share ya, lupa gua, ntar. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jadi, kenapa aku minta kalian fokus kepada Mendeley? Karena nanti di masa kalian menyusun sebuah skripsi, ada yang namanya anti plagiasi. Jadi, menyusun skripsi di zaman kalian ngerjakan skripsi nanti, sistemnya dicek anti plagiasi dan dicek seberapa persen sih copy paste karya ilmiahmu dari internet. Nah, makanya wajib nanti kita memparafrase, menulis ulang. Jadi temanya di sini adalah sitasi dan parafrase atau mensinonimkan kalimat. Mudahan kelihatan ya. Mensintasi itu kita pakai aplikasi Mendeley. Kenapa ini penting dan wajib diajarkan di mata kuliah ini? Karena mata kuliah ini aja cuma satu-satunya mata kuliah yang ngajarkan. Kalau mata kuliah lain sudah lain beda lagi fokusnya. Oke, di sini ini kan jurusan manajemen. Nah, jadi pengertian, misalnya aku buat di sini, bikin pengertian manajemen. Oke, pengertian manajemen menurut para ahli. Nah, para ahli, jadi kita sini bukan sekedar copy paste. Nah, di sini bab 2 pengertian manajemen. Biar teman-teman fokus ya. Nah, ini ada semua dari internet. Tapi ke depannya nggak bisa lagi kita main kopas-kopas seperti ini. Nah, misalnya gini, pengertian manajemen ngambil dari jurnal. Nah, biar ada daftar pustakanya sekalian. Kalau ini kan dari skripsi. Coba dari jurnal, ini dari skripsi semua rata-rata ini. Jurnal manajemen.
Jurnal pengertian manajemen. Kita lihat, kata kuncinya jangan bab 2 ya. Nah ini nih, kita lihat. Ada e-jurnal, kita buka, download. Nih nyimak aja kah semuanya nih? Nggak usah tegang. Nyimak, Pak. Ujung-ujungnya kita perkuliahan terakhir ternyata ini. Oke. Di sini, sebentar. Nah, di sini kan ada materi-materi nih, pengertian-pengertian. Kenapa saya ambil dari jurnal? Kenapa? Karena sumber rujukannya bisa kita ambil di sini. Rujukannya ini bisa jadikan daftar rujukan kita atau daftar pustaka kita. Coba aku kontrol Alt di sini, manajemen, dicari jurnal, adakah pengertian manajemen? Manajemen merupakan perpaduan, oh ini definisinya nih, kita lihat. Definisinya manajemen. Nah, George F. Terry, manajemen merupakan proses yang khas. Nah, pengertian manajemen, ini menurut si penulis jurnal dulu deh, bukan menurut si teori George-nya. Nanti itu versi dari buku. Kita copy. Oh, ini aja, kita copy. Copy teks, baru pindahkan ke Notepad. Nah, ini kita ambil. Kita naikkan, kita naikkan, kita naikkan, kita naikkan, naikkan, baru kita Ctrl A, baru Ctrl X, baru kita pindah ke Word. Nah, baru Ctrl V di sini. Sekarang ini mau kita citasi sumber rujukannya dari mana, dari siapa? Kita membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Oke? Oke, Siti, konsentrasi Siti. Kita lanjutkan. Ini rujukannya adalah artikel ini. Artikel ini kita jadikan sumber pustaka. Ini ku save as, biar ku simpan dulu di desktop ya. Nah, rujukan artikelnya, oh sudah ada di desktop, kita cancel. Baru kita buka aplikasi Mendeley. Ini penting nih. Kayaknya aku ganti ya tugasnya biar lebih ringan. Nanti ada beberapa pengertian yang aku minta kalian cari ya. Nah, ini. Nah, di sini nanti disertasinya orang apa, nanti ketika bikin skripsi, sumber rujukannya, ini terintegrasi secara online. Coba kita add yang file tadi, add file, kita masukkan ke, ambil ini artikelnya tadi yang saya download, baru kita open, nanti otomatis artikelnya masuk ke, di mana tadi filenya? Ini ya. Nih, coba saya buka, double klik. Ini ya. Nah, ini namanya, karena ininya kada jelas, kita baikin. Nanti kita baikin nama artikelnya. Nama artikelnya manajemen judulnya. Dan eksekutif. Pengarangnya bukan M kuliah ya. Pengarangnya adalah di sini Gesi Burhanuddin. Nama belakangnya dulu Burhanuddin. Terus di sini nama belakangnya Laan. Di sini Rahmat. Nambah orang baru kita enter. Lamanya kayak itu. Lamaya, koma, Fauziah, enter. Oke. Nama jurnalnya apa? Jurnal Manajemen. Jurnal Manajemen. Tahun 2019, volume 3 sesuai, ya kan, isunya terbitan bulan April di sini. Isunya. Kemudian halaman 3335, ini otomatis dari jurnalnya. Nah, yang penting kita ganti ininya aja. Nah, sekarang kita close Mendeley-nya, ini otomatis sinkron dengan internet. Masalahnya Mendeley ini harus connect dengan internet. Kita close.
kita kembali ke Word-nya tadi di sini. Nah, coba kita citasi. Di sini menurut. Nah, kita insert reference, ya kan? Kemudian di sini sebentar, agak loadingnya lemot. Nah, muncul ketika kita install Mendeley di sini muncul. Nah, misalnya di sini sumber rujukan. Nah, kita stylenya baru di sini insert citasi. Kita lihat. Nanti otomatis terbuka Mendeley yang tadi nih. Cara membuka Mendeley tadi juga nggak cuman apa ya? Nggak cuman menggunakan dari program file, langsung dari sini juga bisa. Oke, di sini menurut, aku simpan di sini ya, di tengah-tengah sini, menurut, baru insert citasi, go to Mendeley. Nah, tadi menurut siapa tadi? Burhanuddin, baru kita cite. Klik. Sebentar. Nah, muncul di sini. Menurut Gessi et al, manajemen adalah, nah, dan daftar pustakanya, insert bibliografi, otomatis dia menyesuaikan. Begini dia ceritanya. Kalau style-stylenya, citasi style, di sini macam-macam tentang citasi stylenya. Di mana di sini tuh? Oke, nanti aja masa style. Pokoknya seperti ini. Saya coba lagi cari jurnal yang lain atau sumber dari buku. Kita nggak usah masalah style di sini, nanti aja dulu ya. Nanti stylenya. Yang pasti bikin daftar pustakanya otomatis dengan menggunakan Mendeley dan ini langsung terkoneksi di internet. Kita mengutip dari tulisan dia secara online. Jadi dia yang pengarang ini, si Gessi dan lain-lainnya tahu kita ngutip tulisan dia. Sekarang kita menurut sumber dari buku. Kita lihat, ambil contoh dari internet. Kata kuncinya bab 2 aja deh, kayak tadi, pengertian manajemen. Dasar teori, buka sebentar, karena kita mau ngambil rujukan. Jadi ke depannya, nggak bisa kita main copy paste. Setelah ini, copy paste ini ada tahap keduanya. Artinya kita parafrase, jangan sampai ada plagiasi. Ini Terry, sebentar. Usman Effendi, Asas Manajemen, Rajawali Press, Jakarta 2014. Oke, ini buku halaman 6. Ini dia, etimologis manajemen. Oke, kita ambil. Nih, kita ambil ini. Kita copy, pindahkan dulu ke Notepad. Ini berlaku di sebenarnya mata kuliah apapun yang meminta mahasiswa membuat jurnal. Jadi secara standar internasional, membuat tulisan, makalah-makalah itu seperti ini yang saya ajarkan malam ini. Mudahan bubuhanmu kada beleng-beleng ya. Nah, secara ETN diantaranya mengatur ini. Nah, menurut siapa? Kita insert lagi, open Mendeley-nya lagi. Kita nih setnya use di style dot sebentar. Sebentar, kita insert add manual. Nah, kita ambil dari buku. Judul bukunya tadi, mana tadi judul bukunya? Di sini kutipan halaman 6, judulnya adalah Asas Manajemen Usman Effendi. Ini ku copy, Ctrl C. Ku paste dulu ke sini, Ctrl P. Nah, autornya kita ganti di sini, Effendi Usman, karena nama belakang dulu. Tahunnya tahun 2014. Kemudian penerbitnya Rajawali Press, publishernya Rajawali Press. Kemudian kotanya apa? Jakarta. Jakarta. Oke, ini kita hapus. Nah, ini judul buku yang mau kita ambil, kita save.
Jadi ini bukunya, ya kan? Nanti ketika ini di close, secara etimologis, nah, habis itu dikutip oleh siapa? Yang ngutip, baru kita insert citasi. Insert citasi. Nah, ketika insert citasi muncul lagi nanti Mendeley-nya. Oke. Kita klik yang Effendi Usman, baru kita cite. Sebentar. Dia masih sinkron dengan internet. Nah, oke. Kita save tadi. Mana tombol set-nya ini? Tidak bisa di-set ini. Nah, mana tulisan set di sini? Beleng-beleng juga Mendeley-nya nih, sabar. Insert citasi. Sebentar. Kita close dulu. Sampai di sini gimana? Halo? Halo? Berdiaman, Bu. Aman, Pak. Aman aja kah? Aman, Pak. Masih bingung, Pak. Aman. Ya, Aman lihat, aja nih, Pak. lihat Pak dosen, aja dulu. aman aja. Pokoknya lihat aja dulu aku ngapain. Kenapa ini Ya. nggak bisa di-set ini? Harusnya bisa disitasi di sini. Oke. Bukunya. Kami ini nyimak aja dulu nih, Pak dosen. Ya. Simak aja dulu, karena kedepannya kayak gini bikin skripsi. Ya. Makanya aku jadikan tugas buat bubuhan kekawalan ini, tujuannya biar nanti terbiasa nyusun. Itu aja, Pang. Tenang aja, kalau nilai 8 semua aku beri, tenang aja. Cuma nanti kan ada 81, 82. Siap. Ini sebentar. Ini harusnya bisa disitasi nih tulisan ini nih. Sebentar. Biar ini ku save dulu. Ada sesuatu yang nggak pas ini. Nanti kita buka lagi. Sebentar, kita close dulu, baru kita buka lagi Word-nya. Oke, baru kita reference, buka lagi. Ini baru kita stylenya. Nah, ini Mendeley-nya ini ada harus login dulu sebentar. Sebenarnya ada sudah di di YouTube ngasih pelatihan ke mahasiswa di Poltek, cuma nanti ku kirim linknya. Use di style, baru down, sebentar. Nah, sebentar. Lagi, use di style lagi, down. Ini banyakkan gerakan nih. Oke, sudah. Nah, ini sudah muncul, tadi ini tidak muncul, makanya bermasalah. Sekarang aku masukkan insert citasi. Sekarang go to Mendeley, Effendi Usman kita cite. Nanti muncul. Nah, menurut Effendi, kita tambah di sininya. Menurut Effendi 2014, secara etimologis, jangan lupa ini huruf S-nya. Nah, di sini Effendi-nya otomatis terisi. Begitu kisahnya. Jadi, sistemnya daftar pustaka otomatis. Jadi ketika bikin makalah, biasanya kalau pengertian menurut para ahli ketika menyusun skripsi ada 3 orang ahli. Kita cari satu lagi, contoh lagi. Misalnya rujukannya lagi cari Malayu Hasibuan. Nah, Hasibuan Malayu ini bukunya apa nih ya? Coba kita lihat, dia halaman 7. Ini kita copy. Ini sekalian ku ajari cara mengambil sumber rujukan dari internet. Ini ku ulangi nih, kayaknya pernah ku ajarkan. Cuman kali ini menggunakan Mendeley. Di sini. Baru Ctrl A, Ctrl X. Terus baru kita pindahkan ke sini, baru Ctrl P. Baru kita tulis send. Ini kan send teorinya ya, harusnya dalam Hasibuan. Nah,
2000 berapa itu? Hasibuannya 2000. Nah, kita nggak tahu nih, Malayu Hasibuan nih bukunya apa, kita cari. Pasti bukunya tentang manajemen. Kita cari, baru di sini kata kuncinya, gimana daftar pustaka kontrol P, Malayu Hasibuan. Nah, 2012 manajemen sumber daya manusia. 2016, ini karena kita nggak tahu, kita asal cabut aja, kita copy aja dulu. Kita copy ini, salin, kita insert lagi di sini, add, entry manually. Nah, kita dari buku, judulnya kita pastekan ke sini. Nah, terus autornya Hasibuan Malayu. Terus tahunnya 2016. Terus Bumi Aksara Jakarta. Kotanya Jakarta. Kemudian publishernya Bumi Aksara. Oke, ini ku hapus ininya, terus edisinya edisi revisi. Oke. Edisi keberapa? Edisi revisi. Revisi. Baru kita save. Hasibuan Malayu. Baru ini kita close dulu, baru kita kembali ke sini. Nah, dalam insert citasi kita refresh dulu biar nggak tadi lupa, aku harusnya di refresh dulu. Baru di sini setelah nge-refresh, ini semuanya serba connect internet, masih insert citasi, go to Mendeley, ini baru kita cite. Nah, dalam Hasibuan Malayu. Nah, baru nih muncul otomatis sumber rujukannya Hasibuan Malayu. Tipe tipikalnya kalau dipilih ini modelnya beda-beda nanti. Nah, kalau tipikalnya si ini nanti tergantung standarnya kampus kita seperti apa. Standar pengutipan daftar pustaka kampus kita kan beda-beda tuh. Ada yang kayak gini, tergantung ininya, stylenya. Nanti mungkin ada pelatihan lebih lanjut di semester yang akan datang. Terus biasanya kalau pengertian gini baru kita jelaskan menurut kita berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses untuk mengatur, ya kan, sesuatu yang diawali dengan perencanaan, ya kan, planning, gimana pakai bahasa Inggris dah, planning, organizing, kemudian actuating, dan controlling. Nah, gini aja, ini kan menurut kita. Tapi jangan lupa, kalau bahasa istilah asing, ketika kita menulis karya ilmiah, harus dimiringkan. Actuating kita miring. Pokoknya harus betul-benar menguasai aplikasi Microsoft Word. Nah, seperti inilah ketika menyusun yang namanya karya ilmiah, dan remove space after paragraph dulu, kemudian kasih jarak ke dalam, nih, kemudian nanti marginnya 4433 itu tergantung. Nah, begini. Sampai di sini dulu. Bisa ngikutin? Halo, bisa ngikutin? Sepertinya bisa, Pak. Ikutin dulu ya. Ini panjang nih. Kita Ya, sampai agak-agak panjang sedikit nih. Masalahnya aku pengen apa ya? Biar ada sesuatu bekal lagi nih. Karena ini jantung dari mata pelajaran kita sebenarnya. Bukan cuman apa ya, tahu-tahu apa itu komputer, apa itu ini, tapi bagaimana mengutip. Nah, seterusnya ini masih harus kita cek tingkat plagiasinya. Jadi ke depannya karya ilmiah itu bukan nulis kayak gini aja. Nih kemarin aku save kemana ya? Aku save-nya ke dokumen, coba aku save as ke desktop sebentar. Biar enak aku nyarinya, kita cek tingkat plagiasinya. Sebentar. Ini karena aku simpan di Outlook, kita save ke desktop.
Ini internetku agak lambat masalahnya nih. Jadi maafkan ay. Baru desktop, kusimpan pengertian manajemen. Nah, ini ada nanti namanya plagiarisme. Ada lagi. Kita cek tingkat plagiasinya tulisan yang kita buat. Jadi nanti ketika menyusun sebuah karya ilmiah, khususnya para mahasiswa, mau nggak mau harus tingkat plagiasinya di bawah 40%. Mau nggak mau seperti itu. Nah ini ya, baru kita analyze. Ini tadi ku ambil, kita analyze. Kita lihat yang di sininya, materinya, berapa persen tingkat plagiasinya. Sebentar. Nah, 91%, 45%. Artinya kan nyontek. Sumber dapatnya dari mana nih? Dapat dari ini aslinya orang itu. Dapat dari ini, website dari Unpas, ya kan? Ini kalau yang daftar pustaka nggak masalah, yang penting tulisan ini. Jadi ke depannya ketika membuat sebuah karya ilmiah, nanti aplikasi ini mau nggak mau di mahasiswa. Kita aplikasi ini, Turnitin, atau aplikasi macam-macam. Nah, ini tingkat plagiasi karya ilmiah ini harus kita ganti kata-katanya, harus kita parafrase, kita ganti kalimatnya. Jangan sampai 68%. Nah, harus tingkatannya di bawah 40% kalau S1. Kalau S3 itu di bawah 20% malahan. Jangan sampai ini jadi apa ya? Aturan main penulisan karya ilmiah sekarang, teman-teman nggak ada lagi mengkutip secara blak-blakan, tulisan dari buku seisinya ditulis. Tapi isi dari buku itu wajib diparafrase atau diceritakan kembali dengan kata-kata kita. Karena apa? Ini detek dari sini. Ini aturan aneh nih, aturan aneh yang sekarang sudah berlaku dari 5 tahun lalu. Cuman Sangatta belum menggunakan. Tapi di masa bubuhan kita ngerjakan skripsi ke depannya, mau nggak mau tuh, high plagiarism ini detected. Nah, solusinya seperti apa? Ku close ya, biar teman-teman perhatikan. Ada masalah ngantuk-ngantuk, nanti ku upload di YouTube, siapa tahu mau nonton lagi. Solusinya, sebentar, aku parafrase. Ini ada aplikasi EditPad.org paraphrasing tool. Jadi kalau apa ya, kita kurang tapi apa ya, mampu menceritakan dengan kata-kata, jadi kata-katanya kita memanfaatkan aplikasi yang ada di internet ini. Nah, jadi menurutnya tadi, yang teraplikasi plagiasi kita copy, baru kita paste. Nah, di sini aplikasi ini kita parafrasekan. Kita pilihannya Indonesia, kita parafrasekan. Nanti dia akan apa ya, bantu kita untuk mengganti kata-katanya. Nih lihat. Menurut Gesi dan Kakak, manajemen adalah proses pengaturan, ya kan? Nah, berubah lagi dia. Menurut Effendi, Latin hand. Nah, ini kita cek plagiasi juga bisa pakai aplikasi ini. Nggak harus pakai aplikasi yang plagiarisme. Kita cek. Jadi EditPad.org ini penting ke depannya. Makanya aku nanti ngasih tugas paling 2-3 lembar kah apa, kayak makalah, nanti dikumpul lah kayak gitu. Dikumpulnya lewat Classroom aja ya. Nah, proses perkuliahannya gimana ujian yang di Saiful? Adakah Saifulnya? Oke. Ini cek. Dia lagi ngecek plagiasi. Kita lihat berapa persen tingkatannya. Di bawahnya nih harusnya sudah ada nih. Cuman ini belum muncul ya. Sebentar. Tingkatannya mana ya? Bermasalah ini internetnya. Biar saya ulangin. Yang lain dengar aja kah ini?
Saya internetku nih putus-putus nih. Kadang nyambung, kadang patah-patah gitu. Ya udah, nggak apa-apa lah, nikmatin aja. Sebentar. Kita cek dulu. Tidak dapat terhubung. Ada. Oke. Pokoknya, intinya, daripada internetnya nih kita menunggu kada jelas, intinya kalimat ini, yang tulisan-tulisan ini harus kita parafrase. Ibaratnya kita, apa yang saya bilang tadi, kita narasikan ulang. Ini masih gangguan nih, sudah biar aja. Ini kita ambil, kita salin, kita pindahkan ke sini sebagai penggantinya itu. Kecuali yang berdasarkan pengertian kita, nggak mungkin. Nah, ini nanti kita baikin, sesuaikan. To manage, yang bahasa Inggrisnya kita miringkan, ya kan? Send dalam hasibuan. Jadi ibaratnya yang namanya memparafrase ini penting nanti ke depannya. Oke. Mendeley, tata cara installnya, coba teman-teman install aja, ya kan? Terus soal ujiannya, ku kasih ini aja, bikin makalah seperti ini aja, kalian coba kerjakan sampai mulai dari sekarang, nanti pada saat ujian tinggal dikumpul. Jadi maksud saya sambil belajar kayak gitu. Gimana, sepakat? Kenapa Pak nambah tugas Kak Pak? Nah, nggak ada, ini soal ujian. Kalau tugasnya Soal ujian. Untuk tugasnya kalau bingung ku tiadakan aja tugas yang kemarin kalau bingung. Jadi biar fokus sama ngerjakan aplikasi Mendeley ku ini aja. Ini berapa orang yang sudah ngumpul tugas? Adakah yang sudah ngumpul? Ada, Pak. Adakah? Oke, jadi kalau yang sudah ngumpul biar ada nilai plusnya kan, tapi intinya kalau memang bingung karena apa, materiku ini yang tentang membuat makalah dan sistem plagiasi ini penting ke depannya, dan kenapa aku sampaikan karena baru aja aku dapat ilmunya, dan kemarin aku adakan pelatihan di Poltek. Ini karena ini sifatnya penting bagi kalian, ku jadikan soal. Dan soal ujiannya nanti kalian pengertian manajemen, habis itu pengertian sistem informasi, ya kan? Pengertian nanti ku kasih apa aja, kalian cari menurut para ahli, terus kalian parafrasekan dan kutip dengan menggunakan aplikasi Mendeley, seperti itu. Nanti kan aku tinggal cek nih, tingkat plagiasinya berapa persen, segitu nilainya, seperti itu aja. Jadi bujur-bujur betul-betul belajar ini. Mana, sepakat? Oh, nanti buat UASnya kayak gitu cara menjawabnya Pak ya? Iya, jadi UASnya aku kasih soalnya, cara menjawabnya seperti itu. Nanti kerjakan paling 2, pada saat UAS kan tinggal dikumpul di classroom, ya kan? Tinggal bikin berita acara UAS. Jadi dari sekarang aja ngerjakan. Ya palingan 2-3 halaman aja lah, beberapa pengertian, 3 pengertian aja saya minta nanti. Dari berbagai macam pengertian, terserah mau comot yang mana teman-teman kan. Cari, yang penting cara mengutipnya sama cara jangan sampai terplagiasinya itu yang utama. Gimana, sepakat? Paham Pak, paham. Kalau nggak sepakat, gue ganti soal yang Pak, mau nanya Pak. Tingkatan SMA. Mau nanya Pak. Ya. Itu berarti nanti saat menjawab kan itu ada soal tuh, nanti ada jawaban, baru di bawah jawaban kita itu ada tulisan sumber rujukan. Iya, nanti soalnya biar malam ini aku bikin soalnya kan, nanti aku bagikan ke classroom soalnya. Terus mulai dari malam inilah, mulai dari besok lah kalian gotong royong kayak apa cara ngerjakannya. Termasuk cara ini nanti cara install Mendeley, cara mensitasi, nanti aku kirim vlog-vlogku yang aku ngajarkan ke beberapa mahasiswa. Termasuk rekaman yang di sini. Ada lagi? Berarti tugas kemarin ditiadakan Pak, yang makalah itu. Tugas Makalah kemarin disita. yang sebenarnya dari makalah itu yang mau aku mau ku kembangkan, cuman
kayaknya banyak yang keberatan Nggak apa-apa lanjut sih. bikin makalah nih. Hah? Gimana? Kalau makalah berarti nggak usah tutor, Kak, Pak. Nggak usah apa? Hmm? Iya, tapi makalahnya harus sistem anti plagiasi juga. Maksudku seperti itu. Kan ini dalam rangka, sebenarnya dalam rangka di makalah. Jadi ku kasih pilihan gini aja sudah. Yang mengerjakan tugas makalah silahkan. Tetap ku nilai jadi nilai ujian akhir semester. Yang mau soal baru dari aku silahkan. Karena tingkat capeknya sama aja. Soal baru Oh. maksudnya Pak ngerjakan soal. UAS Kan gitu soal loh. UAS. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Oke. Berarti ada 2 pilihan ya. Dua pilihan yang nilainya penting- sama. Oke. Yang kuinginkan di sini apa ya? Kita berusaha belajar gitu nah, karena ini bukan Iya Pak. apa ya, bukan cuma saat ini, kepake selanjutnya materiku yang ini sampai persiapan ujian nanti, ujian skripsi. Iya Pak, paham Pak. Oke, ada lagi tanyakan? Kalau nggak ada, biar ku siapkan materinya. Oke. Yang dibingungkan? Aman aja. Aman Aman aja, aja, paling Kak? penting ada video-video tutornya. Aman aja Pak. Tapi itu kalau Ayo, bisa ngerjain. tiba-tiba nanya di WA boleh Kak Pak? Boleh aja, tenang aja. Aku jomblo, tenang aja. Oke Pak. Oh Pak, jomblo Kak Pak? Ya, Oh iya Pak. Semoga segera nikah, Pak. Amin. ya, amin. Amin. Aku cari bini baru masalahnya, tapi nggak mau dari mahasiswi seorang. Loh, mana Bapak tahu jodohnya Bapak mahasiswa sendiri? Ya, kalau jodoh kan lain. Ya sudah. Nah, kalau gitu, aku akhiri ya perkuliahan kita. Jadi biar Ya, kalian Pak. bisa maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak. Yo, Makasih Shalom. Pak. Yo, salam.